Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom edukasi malam hari ini, yaitu Zoom Maestrom Indonesia ya. Yang mana Maestrom pada saat ini mempunyai promo lagi. Yang kemarin sudah selesai promonya, yaitu untuk mitra atau yang mitra baru mendapatkan gratis Pigas $200 atau 200 Maestrom Energy. Dan sekarang dari pihak manajemen memberikan yang lebih luar biasa lagi, yaitu bagi member baru join Maestrom akan diberi satu robot lagi, yaitu robot untuk trading di pasar future ya, itu gratis untuk member yang baru join. Dan satu lagi untuk yang sudah join atau udah menjadi leader, itu ada lagi bonus khusus ya, bonus khusus ya, mudah-mudahan bisa membantu buat kita menambah sedikit income, sedikit biaya untuk operasional kita ya. Ketika mendapatkan mitra dapat sekian, tambah lagi dapat sekian, makin banyak mitranya. Oke. Dan nanti bisa dibahas lebih detail di depan. Dan sekarang karena jam sudah menunjukkan jam 8, kita mulai saja ke presentasinya, yaitu akan dibawakan oleh Ko Hansen dari Jakarta, dan beliau merupakan salah satu suhu kita ya, seorang trader, dan sekarang akan menyampaikan apa kelebihan-kelebihan yang ada di Maestrom kita ini. Oke, mungkin itu. Selanjutnya silakan ke Ko Hansen. Oke, terima kasih Kang Dani. Oke, selamat malam ya semuanya teman-teman yang udah ada di Zoom ini ya. Perkenalkan, nama saya Hansen. Saya yang akan membawakan materi presentasi robot trading Maestrom ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ya. Oke, ini ya. Robot trading Maestrom. Oke, pada malam ini kami dari tim Infinity Team ya kan yang membawakan materi presentasi hari ini. Oke, nah kita bandingkan ya, kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, yang belum selesai ya sampai saat ini. Nah, kita bandingkan dengan bisnis-bisnis yang ada sekarang ya, dari bisnis kecil sampai dengan pengusaha besar pun ya kan, satu persatu ya, yang kalau nggak bisa bertahan menghadapi masa ini, maka dia akan bangkrut ya, atau gulung tikar. Oke. Nah, selanjutnya yang kita tahu sekarang ini kita sudah memasuki dunia era digital ya, semua serba digital. Jadi kita mau ngapain aja, kita hanya melalui dari handphone kita sudah bisa melakukan apapun ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menjalaninya. Oke, contohnya kita ambil contoh di bidang transportasi ya. Dulu kan ada taksi kan, sekarang kita cukup hanya melalui handphone aja kita sudah bisa memesan kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Kita ambil contoh sebagai aplikasinya itu ada Gojek, Grab ya. Nah, next itu di bidang perhotelan ya. Kita kalau men-check-in ke hotel, kita dulunya ya kan, kita mesti walk-in ke hotel tersebut ya. Nah, sekarang kita hanya melalui dari handphone aja kita sudah bisa mengecek di hotel mana yang terdapat kamar kosong nih ya kan. Kita ambil contoh Traveloka ya. Nah, bisnis kuliner atau restoran ya. Nah, kita
hanya melalui handphone kita sudah bisa memesan makanan ya di restoran manapun yang kita mau. Ya, nanti kita makanan tersebut dianterin ya kan sampai ke depan rumah kita. Nah, ini contoh-contoh bisnis ya. Jadi ya nggak ada alasan untuk sekarang itu istilahnya saya gaptek saya nggak bisa ya kan. Semua itu proses belajar ya. Tadi juga saya gaptek ya kan, nggak bisa apa-apa, tapi saya mempunyai keinginan untuk belajar gitu. Oke. Nah, gimana kalau ada bisnis yang modalnya masih di tangan kita dan bisa di liquid kapanpun. Liquid maksud di sini dicairkan ya. Nah, tapi bisnis ini setiap hari memberikan profit ke kita nih. Nah, menurut Anda kira-kira bisnis apa yang profitable sekarang ini? Ya. Nah, pada malam ini saya mau memperkenalkan bisnis trading ya, solusi bisnis di era sekarang. Nah, apa itu trading? Trading merupakan sebuah aktivitas pertukaran barang atau jasa dari pihak satu ke pihak lain. Dalam hal ini adalah alat instrumen investasi seperti saham, cryptocurrency atau mata uang digital, valuta asing atau falas, foreign exchange atau forex ya. Nah, malam ini saya mau lebih ke bahas soal cryptocurrency ya. Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Jadi cryptocurrency ini lebih ke aset digital ya. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar apa itu yang namanya Bitcoin ya. Nah, Bitcoin adalah salah satu dari mata uang digital atau cryptocurrency. Tidak ada fisiknya, tapi ada nilainya dia. Dan dapat dicairkan menjadi uang rupiah. Oke. Nah, cryptocurrency memiliki supply yang terbatas sehingga semakin sedikit jumlahnya, dan apabila jumlah demand yang tinggi maka harganya akan naik ya. Jadi setiap cryptocurrency itu ada maksimalnya ya stoknya. Oke. Nah, ini si Bitcoin sendiri ini foundernya atau penciptanya adalah Satoshi Nakamoto ya. Ini gambar ini cuman anonim aja, bukan dia yang sebenarnya. Nah, Bitcoin aset digital yang kontroversial ya kan. Nah, dari tahun 2009 Bitcoin dikembangkan oleh pemegang yang menamai dirinya Satoshi Nakamoto. Nah, di tahun 2010 sampai 2017 harga Bitcoin melonjak dari 1.000 ke 200 juta. Nah, di tahun 2017 diperkirakan sudah ada 17 juta Bitcoin yang beredar di dunia. Oke. Nah, di 2018 Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran karena takutnya digadang-gadang Bitcoin ini akan menggantikan uang real kita ya. Nah, di tahun 2124 diperkirakan jumlah yang beredar mencapai titik puncak yakni 21 juta Bitcoin. Nah, jadi si Bitcoin sendiri ini dia mempunyai maksimal supply-nya itu di 21 juta keping Bitcoin. Oke. Nah, kehebatan Bitcoin ini melahirkan banyak koin-koin kripto lain. Semua punya white paper dan roadmap yang berbeda-beda. Ada yang naiknya cepat dan ada yang naiknya lama ya. Tapi tidak sedikit juga yang kandas di tengah jalan. Oke. Nah, saking sengitnya persaingan di dunia cryptocurrency sekarang ya. Jadi kalau misalkan koin-koin yang baru ya tidak sanggup bertahan, maka dia akan nggak laku atau scam ya tengah jalan. Oke. Nah, ini roadmap perjalanannya sendiri ya dari Bitcoin. Awal di Rp50, terus tahun 2010 14.000, Desember 2020 di 400 juta. Di September 2021 itu di 600 jutaan ya. Dan sekarang masih di angka segitu ya. Jadi bolak-balik. Cuman di tahun kemarin sempat dia tertingginya itu ada di angka 900 juta lebih ya. Sekarang mulai terus habis itu turun. Nah, sekarang mulai perlahan-lahan kembali naik kembali ya. Jadi di dalam dunia cryptocurrency itu harganya bisa naik bisa turun ya, tergantung market. Oke. Nah,
www.maestrom.io, robot trading crypto yang bernama Maestrom. Oke. Robot trading crypto itu adalah program khusus yang memanfaatkan AI, artificial intelligence dan machine learning untuk mengamati pergerakan nilai dan eksekusi trading berdasarkan algoritma. Teknologi ini mampu membantu investor dalam merancang, mengeksekusi, dan mempertahankan strategi trading di pasar kripto yang volatil. Oke, nah Maestrom sendiri adalah salah satu robot perdagangan kripto terbaik yang memungkinkan Anda mengelola risiko dengan mudah. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk memilih strategi yang sesuai dengan gaya trading Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mendapat jumlah target keuntungan Anda pada saat yang tepat. Oke, nah kenapa harus memilih robot trading Maestrom? Ya, bot Maestrom adalah alat perdagangan kripto yang membantu Anda berdagang 24 jam tiap hari. Jadi di dunia cryptocurrency ini dia nggak ada libur. Oke. Nah, bot Maestrom dapat terhubung ke akun Binance Anda untuk membuat perdagangan dengan mudah dan memaksimalkan keuntungan Anda. Nah, Binance sendiri adalah pertukaran top nomor 1 di dunia dan tingkat keamanannya sangat tinggi karena semua dana atau aset Anda ada di akun Binance Anda sendiri. Bot Maestrom adalah bot pertama yang memungkinkan Anda melakukan perdagangan cryptocurrency BLVT, ya, atau kepanjangannya Binance Leverage Token. Nah, ini tradingnya di pasar spot, metode spot ya. Nah, pasar spot adalah opsi perdagangan yang paling aman dan menguntungkan. Ini nanti saya jelasin ada perbedaannya pasar spot dan pasar future ya. Nah, jadi di sini robot Maestrom ini itu cuman sebagai alat tools membantu kita trading ya. Nah, amannya di sini ya kan, dana trading kita itu ada di akun Binance kita sendiri ya, kita sendiri yang pegang, bukan orang lain. Jadi sangat aman ya, karena email sama passwordnya kan kita sendiri yang megang. Jadi kapanpun kita mau cairkan menjadi kita mau tarik ya dana kita, bisa tergantung sesuai dengan kita sendiri. Nggak ada kita mesti tanya dulu ke admin segala macam, nggak, semua kita sendiri yang kelola ya. Jadi safety di sini. Oke. Nah, biaya sewa robotnya sendiri adalah $100 per tahun ya. Ini menurut saya sangat murah ya. Kalau kita bagi aja ya, $100 dibagi 365 hari, itu seharinya nggak nyampe Rp5.000. Oke, nah biaya gas fee 20% dari profit trading. Jadi setiap kita dapat profit, dipotong 20%-nya untuk developer ya, atau buat si Maestrom. Oke, nah tadi sudah dikasih tahu ya sama Kang Dani kalau di bulan ini itu ada promo ya. Jadi setiap yang aktivasi robot Maestrom ya kan, dapat free lagi satu bot lagi ya. Itu mainnya di metode future ya. Itu masih satu developer ya. Oke. Nah, ini perbedaannya ya, trading di spot dan trading di future. Nah, trading di spot itu layaknya kayak kita berdagang secara konvensional ya. Itu perdagangan secara satu arah. Jadi kalau kita trading di metode spot itu kita harus beli dulu koinnya ya. Yang kita tradingkan itu koinnya, gitu ya. Jadi kalau kita udah beli, terus terjadi penurunan harga nih ya kan. Nah, kita kalau nggak jual maka kita nggak akan rugi ya. Harga turun itu cuma nilainya aja yang turun, jumlah koinnya nggak berkurang yang sudah kita beli tadi, gitu ya. Nah, kalau di trading di bidang future itu perdagangan dua arah ya. Jadi kita bisa beli dan kita bisa buy dan sell ya, perdagangan dua arah. Nah, jadi kalau di future ini yang kita tradingkan itu bukan koin, bukan koinnya, tapi nilainya doang yang kita tradingkan gitu ya. Jadi kalau kita prediksi harga akan naik, ya udah kita pasang long atau buy
ya. Kalau prediksi akan turun, kita pasang sell atau short. Nah, konsekuensinya atau resikonya di sini, ya kan, apabila kalau harga turun, kita misalkan beli buy nih, terus harga tiba-tiba balik arah kan, kita nggak pasang stop loss, maka duit kita bisa habis, ya, atau likuidasi, gitu. Oke. Jadi kalau di spot itu nggak ada duit kita tergerus, ya kan, karena cuma nilainya aja yang turun. Selama kita nggak jual, ya kita nggak rugi, gitu. Tunggu harga naik baru kita jual, baru dapat profit. Nah, sedangkan beda kalau di future, ya kan, kalau begitu kita salah arah, duit kita tergerus, gitu, ya. Kalau kita nggak pasang stop loss, ya udah habis, gitu. Oke, selanjutnya, nah, apakah Binance Leverage Token atau BLVT, ya? Binance Leverage Token adalah aset yang dapat diperdagangkan di pasar spot Binance, ya. Jangan terkecoh dengan ada kata-kata leverage, ya. Ini BLVT ini dia tradingnya di metode spot, gitu, ya. Jadi setiap BLVT mewakili beberapa posisi terbuka di pasar berjangka atau perpetual, ya. Dia cuma mewakilinya aja. Jadi BLVT pada dasarnya adalah versi token dari posisi leverage future. Nah, contohnya Binance Leverage Token itu BTC up dan BTC down, salah satu contohnya. Jadi kalau ciri dari Binance Leverage Token itu di kata belakangnya itu ada up sama down, gitu, ya. Nah, BTC up itu bertujuan mengambil keuntungan dengan leverage ketika harga naik. Nah, BTC down bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan pada saat harga turun, ya. Keuntungan leverage ini berjumlah antara 2 kali sampai 4 kali. Nah, saat ini token leverage hanya terdaftar dan dapat diperdagangkan di Binance, ya. Jadi ini cuma karena namanya aja sudah Binance Leverage Token, ya. Jadi Binance sendiri yang menciptakan, gitu, ya. Pergerakan harga dari BLVT ini lebih cepat dari koin aslinya, sehingga kita bisa dengan cepat mendapat keuntungan. Nanti saya kasih contoh, ya. Ada contohnya. Oke, next. Nah, ini kumpulan Binance Leverage Token, ya. Dia totalnya ada 10 jenis koin yang di up. Nah, kalau yang di down ada 10 jenis koin juga yang tersedia yang dapat kita tradingkan, ya. Jadi di Maestrom ini bukan cuman ini doang yang bisa kita tradingkan, ya. Koin-koin lain pun kita bisa tradingkan. Cuman Maestrom ini dia lebih ke Binance Leverage Token, ya. Itu. Jadi ntar. Oke. Jadi ini dia kayak layaknya kita bisa berdagang secara 2 arah gitu. Tapi mainnya kita di spot, ya kan. Nah, pada saat harga kita prediksi akan naik, ya udah kita pasangnya koin up yang ada up ini, ya, belakangnya yang ada tulisan up, ya. Nah, pada saat koinnya kita prediksi akan turun, ya udah kita pasang yang belakangnya down, ada tulisan down, ya. Jadi yang koin leverage ini, kalau koin up itu dia trennya itu atau grafiknya searah dengan koin yang aslinya dia, gitu. Kalau koin yang down dia bertolak belakang, gitu. Makanya kalau kita prediksi harga turun, ya udah kita pasang koin down, gitu. Kan bertolak belakang kan. Kalau koin biasanya turun, berarti si koin downnya ini naik, gitu. Baru kita bisa dapat profit, ya. Jadi untuk main di metode spot itu persyaratannya harga harus naik baru kita bisa profit, gitu, ya. Nah, ini yang tadi saya kasih tahu, ya. Ini contohnya, ya. Kenapa disebut dengan Binance Leverage Token ini pergerakannya lebih cepat? Kita ambil contoh koin XLM nih, ya kan. Dia naiknya pergerakannya koin XLM biasa ini dia naiknya 1,5%. Di koin XLM up dia naiknya sudah hampir 4%. Jadi lebih cepat. Cuman pergerakannya aja yang cepat, ya.
Nah, sedangkan di XLM down dia minusnya pun dalam ya. Jadi lebih dalam minusnya. Oke. Jadi kalau kita bandingkan nih ya kan, kita pasang secara bebarengan koin XLM biasa sama koin XLM up ya. Nah, terjadi pergerakan harga naik, maka koin XLM up ini akan take profit duluan ketimbang koin XLM biasa gitu. Makanya kalau kita main pada saat kita milih koin yang ada masuk dalam kategori Binance Leverage Token, ya udah kita main koin up-nya gitu loh, atau koin down-nya. Oke, paham di sini karena pergerakannya lebih cepat kan. Nah, ini exchanger yang ada di dunia ya. Peringkat 1 ini selalu Binance. Teman-teman bisa cek ya kan, ini ada situsnya ya. Jadi teman-teman bisa membuktikan apakah ucapan saya itu benar apa enggak ya. Teman-teman bisa cek di coinmarketcap.com/ranking/exchange ya. Binance ini selalu jadi top nomor 1. Oke. Nah, ini di pasar kripto dunia ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri pun ada exchangernya ya. Teman-teman pasti udah nggak asing yang dengan nama Indodax dan Toko Kripto ya, gitu. Jadi dua top exchanger yang ada di Indonesia. Oke. Next. Nah, Binance sendiri ini skornya dia 9,9 ya. Volume perdagangannya dia 23 miliar. Oke. Jumlah koinnya ada 385 ya. Mungkin sekarang udah lebih banyak ya, soalnya nih updatean lama. Nah, di Huobi Global itu skornya 9 ya. Volume perdagangan dia 5 miliar. Jadi kita menggunakan robot trading Maelstrom ini, kita bisa trading di 2 exchanger ya kan, Binance dan Huobi Global ya kan. Nah, cuman saran saya kalau saya sendiri ya, saya lebih menggunakan Binance. Soalnya dia top nomor 1 di dunia ya. Gitu. Nah, ini pilihan settingan favorit yang ada. Jadi metode-metode yang ada di robot trading Maelstrom ini ya. Contohnya mix strategi, New Martin strategi, Martin strategi, dan grid strategi ya. Ini ada 4 metode yang bisa kita tradingkan, dan saya lebih suka menggunakan metode grid karena settingannya lebih simple. Jadi gini, robot trading Maelstrom ini dia sampai sekarang ini masih semi otomatis ya. Jadi semi otomatis yang dimaksud, jadi kita masih mesti milih koinnya dulu ya, koin mana yang kita mau tradingkan, terus kita bikin settingannya ya, baru kita open posisi, baru si robot itu running. Nah, nanti yang take profit sendiri si robot yang take profit gitu ya. Jadi masih semi otomatis, dan kedepannya mungkin ada full otomatis. Oke. Nah, ini roadmapnya nih ya kan, atau perjalanan dari planning ke depannya si Maelstrom ya. Pertama dia rilis di Play Store dan App Store ya, integrate to English dan more language selection ya. Nah, sekarang Maelstrom sudah ada di Play Store. Di App Store-nya masih proses ya, belum di approve. Jadi untuk step selanjutnya ya kan, planningnya si Maelstrom ini akan ada full automatic robot ya. Jadi full automatic di sini, jadi yang dimaksud dengan full automatic itu si robot yang milih koinnya ya. Jadi si robot yang milih koin, si robot yang open posisi, si robot yang take profit sendiri. Jadi kita tinggal duduk manis ya kan. Kita setiap hari cuma ngecek sisa gas fee kita sisa berapa ya. Jangan sampai kehabisan. Kalau habis, robot nggak jalan, nggak bisa take profit robot ya. Nah, untuk step selanjutnya di Maelstrom ini akan melaunchingkan di bidang future ya. Nah, untuk di bidang future ini sengaja si Maelstrom ini pisahkan jadi dua aplikasi. Jadi dia nggak jadi satu gitu ya. Kalau dijadiin satu, dia kurang maksimal kinerjanya gitu. Makanya dia bisa jadi 2 aplikasi ya. Jadi kalau robot trading Maelstrom ini
yang buat yang metode spot nanti dibuat. Kalau yang teman-teman mau main di future bisa daftar lagi di yang bot yang khusus future ya. Sama masih dalam satu developer. Nah, promo bulan ini kan setiap yang join Maelstrom ini free kan robot yang buat trading di future-nya. Oke. Nah, untuk step selanjutnya dia akan launching gaming mining bot. Jadi di Maelstrom ini kita bisa mining menggunakan robot trading Maelstrom ini. Oke. Nah, untuk step selanjutnya si Maelstrom akan melaunchingkan token sendiri atau koin sendiri ya. Nah, pertama dia launching atau ciptakan koin sendiri, dia akan jual dulu nih ke kita-kita yang sudah jadi member. Gitu ya. Step selanjutnya baru dia pre-sale ke public. Nah, setelah udah launching di public ya kan, dia akan listing di 10 top 10 exchanger dunia. Gitu ya. Jadi ini kumpulan dari roadmap, kita tunggu aja ya. Nah, jadi di robot trading Maelstrom ini kita mempunyai dua penghasilan ya, dari trading sendiri terus dari bisnis affiliate-nya atau bisnis jaringannya. Jadi teman-teman buat yang suka dengan bisnis jaringan bisa menggunakan robot trading Maelstrom ini untuk menambah penghasilan ya. Jadi pada saat pertama kita join atau aktivasi robot ya, kita peringkatnya warrior. Oke. Nah, setelah kita udah aktivasi, kita merekrut member baru nih yang direct langsung secara kita ya kan. Mitra baru kita bayar $100, kita langsung dapat bonus $30 ya, langsung pada saat itu juga gitu. Nah, untuk gas fee-nya ya, setiap member kita isi gas fee, kita dapat 20%-nya bonusnya gitu, lumayan kan. Nah, semakin tinggi ya kan peringkatnya, maka bonus yang kita dapat pun semakin besar ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini yang menarik ya. Jadi di sini bukan saya mau menjelekkan bot lain ya, ini cuman jadi perbandingan aja buat teman-teman ya kan. Kalau menurut saya di robot trading Maelstrom ini untuk naik peringkat sangat mudah dibanding dengan bot lain ya. Teman-teman bisa lihat ya, kalau yang tulisan merah itu bot lain, kalau yang tulisan hitam itu Maelstrom ya. Teman-teman bisa lihat, kita lihat dulu di bagian bonusnya nih ya, bonus-bonusnya ya. Di setiap naik peringkat dia sama kan, nggak ada bedanya. Oke. Nah, untuk buat gas fee-nya juga itu bonusnya sama ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, oke. Kita skip karena bonusnya udah sama, kita lihat langsung ke persyaratannya buat naik peringkat ya. Belikan kenal. Oke, untuk kita lanjut ya. Untuk naik peringkat ya, kita ambil buat naik peringkat kedua nih ya. Buat naik peringkat kedua kita cukup direct 2 orang ya. Jadi kita ngerekrut 2 orang, terus 2 orang itu ngerekrut lagi, pokoknya total timnya 10 ya kan. Ini 10 ini sudah termasuk 2 ini di dalamnya ya, 2 yang kita rekrut udah ditotalin. Jadi totalnya 10, kita udah bisa naik ke peringkat kedua nih persyaratannya. Nah, sedangkan di bot lain ya kan kita mesti directnya 3 ya, terus total timnya 20 orang. Ayo, lebih banyak kan, lebih susah kan. Nah, untuk peringkat selanjutnya ya kan kita cukup direct 4 orang ya, direct 4 orang, total tim 50 orang. Jadi 4 orang ini bukan mengulang dari nol ya. Jadi kalau awal kita udah direct 2 orang, kita tinggal tambah lagi 2 orang, jadi 4 orang kan totalnya. Nah, terus total timnya 50 orang, kita udah bisa naik ke peringkat ketiga ya. Nah, untuk di bot lain ya kan, itu kita mesti direct 5 orang. Nah, dari 5 orang ini ya kan, dari 5 orang ini mesti 3 kakinya ya, mesti 3 orang yang sudah peringkat sebelumnya gitu. Dan total timnya itu 100 orang. Lebih susah kan
bonusnya mah sama ya. Jadi di sini nggak gampang loh ngimbangin kaki, ya kan? Salah satu kaki pincang aja kita nggak bisa naik peringkat. Itu susahnya di sini. Sedangkan di sini ya kan, di Maestrom kita cuman ada ngimbangin kaki cuman di peringkat atas doang. Yang 2 teratas nih yang susah. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk yang peringkat yang seterusnya, Grand Maestrom sama ya, penjelasannya begitu. Epic juga sama. Nah, di Legendary ya kan. Nah, kalau di bot lain itu cuma ada 6 peringkat, sedangkan kita ada 7 peringkat ya. Nah, di peringkat Legendary ya kan, beratnya kita di sini, kita emang direct 10 orang doang. Tapi kita mesti punya 5 kaki yang peringkat sebelumnya, yaitu Epic ya. Itu yang agak berat ya kan. Cuman kalau saya sendiri saya nggak muluk-muluk ya. Saya peringkat Epic aja. Terus saya merekrut member baru itu bayar $100, saya bonusnya $65 loh. Udah lumayan lah ya. Terus setiap member kita isi gas fee ya kan, kita dapat 55%. Gede loh itu. Oke. Nah, ini sekian ya untuk gambaran buat teman-teman ya. Oke. Nah, fasilitas member dari Infinity Team adalah income tak terbatas ya. Jadi di sini kita ada 2 income ya, dari trading iya, dari bonus afiliasinya iya. Oke. Nah, support system ya kan, support system kita ada di WhatsApp, Telegram ada ya. Terus edukasi dan training ya, yang pada saat kita lakukan pada malam ini ya melalui Zoom. Dan setiap member yang baru join di Maestrom ya kan, itu akan dipandu ya. Jadi kalau member baru teman-teman ya kan, baru aktivasi ya kan, kalau nggak dipandu sama upline-nya, bisa tanya ke upline-nya yang di atasnya lagi gitu ya. Jadi di sini kita ajarin ya cara settingnya gimana ya kan, cara open posisinya gimana gitu ya. Dan terakhir di sini ada free signal trading ya. Oke, free signal trading di Maestrom sendiri juga sempat ada ya, cuman belakangan ini nggak ada karena market lagi tidak memungkinkan untuk memberikan sinyal. Oke. Next. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya ya. Anda memulai hari ini, di hari-hari ke depan teamwork Anda bertambah banyak, nasib Anda berubah ya. Itu udah lumrah ya. Anda menunggu langsung tertinggal. Oke. Jadi pilihan ada pada teman-teman sendiri ya, mau join sekarang atau enggak. Jadi saya singkat cerita aja ya. Awalnya saya join Maestrom itu saya cuman minta PDF-nya ya kan, saya cuman baca PDF-nya, saya minta rekaman Zoom meeting-nya. Oke. Terus upline saya tunjukin hasil tradingnya dari upline. Saya nggak terkecoh di situ ya. Jadi buat saya nggak penting tunjukin hasil-hasil upline ya. Yang penting saya join dulu ya kan, saya buktiin apakah bisa kayak upline dari profit tradingnya ya, bukan dari afiliasinya gitu. Oke, makanya jadi saya ditawarin pada waktu itu kalau nggak salah siang ya, saya tawarin. Nah, malamnya saya join. Saya nggak banyak pikir panjang, soalnya saya awalnya emang trading manual ya, trading manual di Indodax. Oke. Nah, saya terus mau merasa capek ya, tiap hari saya tidur cuma 4 jam doang, 4-5 jam doang ya kan, sehari-hari cuma di depan laptop terus ya. Jadi saya membutuhkan alat bantu, yaitu robot ini. Nah, saya langsung coba ya, nggak mikir panjang. Oke. Di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, I am possible. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ya, saya kembalikan ke Kang Dani. Oke, terima kasih Bro Tri. Yuk, ya. Bro Tri, silakan. Oke, teman-teman. Itu tadi sudah dijelaskan sama Ko Hansen mengenai Maestrom. Ya.
Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Nanti kita bantu untuk ask to unmute. Bisa tanya langsung dengan Ko Hansen. Ya, silakan. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand dulu ataupun ketik di kolom chat. Nanti kita bantu untuk tanyakan ke Ko Hansen. Ini bisa. Ada yang ngechat kok. Ya. Kita pribadi bisa minta videonya dulu enggak Pak, dan beberapa video live meeting yang dipelajari di awal. Oh bisa, nanti tinggal minta ke pengundangnya aja atau upline-nya ya. Jadi setiap ada Zoom meeting edukasi ini selalu direkam ya. Nanti besok pasti di-share kok di grup. Oke. Ya, jadi sudah ada atau bisa dibuka di channelnya Dani Ciamis. Nanti di situ sudah ada video-video yang terdahulu. Oke, berikutnya kok. Nyimak dulu, menarik juga ini, nggak capek mantengin laptop untuk trading manual. Ya itu dia, makanya saya udah merasa capek kan, jadi saya ya mulai menjelajah robot lah ya, dan pindah dari satu robot ke robot lain. Dan Maestrom ini robot yang paling lama yang saya pakai ya. Saya join dari awal September sampai sekarang, dan Maestrom ini ada dari awal Agustus tahun lalu ya, jadi masih baru lah, belum lama. Oke. Selanjutnya, oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Pak Hansen bisa raise hand, bisa langsung, nggak perlu di kolom chat. Kalaupun misalkan masih di kolom chat boleh, misalkan mau bertanya di kolom chat. Ini dari Ibu Om Didik yang nanya ke FB, saya chat belum masuk nggak ya? Silakan, apabila sudah masuk bisa bertanya. Silakan teman-teman, jangan sungkan untuk bertanya. Kita sharing biar tahu apa itu Maestrom, kelebihan-kelebihannya. Jadi enak kita ngobrol langsung. Santai saja ngobrolnya. Tuh ada pertanyaan. Mohon penjelasan untuk bonus trade di future. Oke, untuk Om Paulus, kalau yang edukasi yang di sini adalah edukasi untuk yang di Maestrom. Nanti Om Paulus bisa ikut di Zoom yang di future. Bisa ditambahin kok, silakan. Ya udah, itu doang. Jadi untuk Om Paulus nanti dipisah ya. Soalnya untuk yang Maestrom sama yang bot future itu Zoom-nya nggak digabung. Gitu. Nanti kalau ada Zoom-nya nanti aku share deh ke Om Paulus ya. Oke, ini ada dari Ibu Dewi. Bisa dijelaskan masing-masing strategi yang digunakan oleh Maestrom, apa perbedaan di setiap strategi? Silakan kok. Ya, nanti di sesi terakhir ya, kita duluin yang mau tanya-tanya dulu ya. Kalau udah nggak ada yang tanya nanti saya jelasin satu-satu. Oke, tunggu dulu ya Ibu Dewi, nanti akan dijelaskan mengenai strateginya. Ada 4 itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain selain strategi, biar nanti sekalian jawabnya. Silakan. Ayo yang mau nanya bisa unmute sendiri kok.
Ini ada pertanyaan lagi kok dari Ivan. Pak, misal nih saya trading di CoinUp, ada 3 posisi yang sudah saya open. Begitu posisi ketiga terjual, tapi kenapa profit saya tetap 0? Koinnya apa Silakan. dulu? Koinnya apa dulu, bro? Boleh dibuka aja untuk Divan. Silakan dibuka mic-nya. Oh iya, benar. Jadi untuk yang BNB up sama ETH up itu selalu tercatatnya profitnya 0 ya. Gitu. Terkadang doang kalau ETH up ya tercatat profit 0. Jadi ya kalau bisa main koin lain. Gitu ya. Boleh dibuka mic-nya, Bro Divan, biar langsung tanya dengan Ko Hansen. Diklik aja di unmute mic-nya. Jadi sebenarnya bukan profitnya 0 gitu loh ya. Jadi di si Binance-nya itu menjual koin ETH up-nya itu enggak secara 100% dia jual semua, masih menyisakan sisa koin yang belum terjual. Nah, jadi profit kita ada di sisa koin tersebut gitu loh. Jadi yang enggak sisa koin yang dimaksud itu gimana, Pak? Jadi misalkan gini, ya kan, bro beli menggunakan berapa USDT, ya kan, misalkan dapatnya tiga koin ETH up lah ya. Nah, Ya. sedangkan yang dijual Binance itu cuma 2,5 gitu. Jadi ada sisa 0,5 di Binance-nya. Nah, terus 0,5-nya itu apakah akan terjual juga atau gimana? Nanti makanya nanti kalau yang udah yang profit 0 itu nanti bro nggak usah mainin lagi, ya kan, bisa main koin lain ya. Nanti kan misalkan udah terjual semua nih, nah ntar bro bisa cek di wallet yang di Binance ya, pasti ada sisa koin ETH up-nya gitu loh. Nah nanti gitu. sisa koin ETH up-nya itu kita convert aja ke BNB buat biar bayar gas fee. Jadi setiap kita trading di Binance itu, baik beli dan jual itu kita ada dikenakan fee dari Binance-nya. Jadi saran saya beli koin BNB biasa ya, beli BNB biasa sebesar ya sekitar $10 aja beli gitu. Kalau nggak mau beli ya berarti bisa nanti dari koin yang sisa-sisa, nanti bro lihat deh di wallet itu di bagian yang bawah itu ya kan, itu ada sisa-sisa koin yang udah nominalnya udah kecil-kecil gitu loh, nggak nominalnya nggak sampai $1 ya kan. Nah itu bisa dikonvert nanti ke BNB. Jadi biar supaya kita transaksi kita pakai koin BNB buat bayar fee-nya. Tapi kalau misalnya nih gas fee saya kan masih banyak. Nah, sisa-sisa koin yang kecil-kecil itu saya convert ke BNB, terus mau saya jadikan USDT bisa nggak? Gini bro, jadi gas fee itu ada 2 ya kan, si Maestrom sendiri ada gas fee-nya. Nah di Binance sendiri pun sebenarnya ada buat bayar fee gitu loh. Jadi kita nggak beli koin BNB pun nggak masalah ya kan, cuman dia akan ngambil biaya fee-nya itu dari koin USDT-nya gitu loh. Iya. Jadi kalau kita pakai bayar fee-nya pakai USDT sama bayar fee-nya pakai BNB, lebih murah pakai BNB gitu loh. Kalau bayar pakai USDT kalau nggak salah kena 0,1%. Kena 0,1%. Nah, sedangkan kalau kita ya gini, maksud saya kan ada profit saya yang sudah jadi koin ya ETH up lah, terus ETH down lah. Nah itu saya kan convert ke BNB ya, terus dari BNB itu saya mau jadikan USDT biar bisa jadi modal lagi buat
buat apa koin lain gitu loh Pak, maksud saya. Bisa kalau jumlah koin BNB-nya udah banyak ya boleh. Cuman kalau saran saya mendingan nggak usah dijadiin ke USDT lagi gitu loh. Jadi kita buat bayar biaya fee itu selama kita trading menggunakan Binance gitu. Jadi kena cas fee-nya itu lebih murah pakai BNB gitu. Jadi misalkan di convert nih ya kan, ternyata udah kekumpul nih 1 BNB, ya udah kita jual 0,5 BNB-nya. Jadi kita jual secara manual di Binance. Bisa kok, nanti diajarin cara jual. Oh iya, itu yang saya mau nanya soal cara jualnya itu gimana? Bisa kok, nanti dijualin. Enggak di sesi sekarang, nanti di Zoom Kalong dijelasin, diajarin. Oh iya, oke Pak Hansen, makasih ya. Oke, udah jelas? Oke, yang lain silakan. Atau Ko Hansen mau jelasin yang strategi? Karena waktunya udah jam 20.50. Oke. Udah nggak ada kan yang nanya ya? Oke, aku jelasin deh. Oke, ini tampilan dari Maestrom ya. Nah, kita kalau mau trading, kita mau masang koin itu, kita klik di bawah ada exchange. Ya kan? Nah. Bentar. Oke. Nah, di sini ada 4 strategi nih yang tadi saya sebutin di PDF ya. Ada mix strategi, New Martin strategi, Martin strategi, dan grid strategi ya. Saya jelasin satu-satu dari mix strategi duluan ya. Jadi kita pilih koinnya dulu nih, ya kan? Kita klik add to, habis itu kita pilih exchangernya Binance, determine di bawah, ya. Habis itu kita pilih koinnya, misalkan ada up, ya, determine. Nah, kita setting nih, ya kan? Kalau teman-teman nggak mau setting, nggak mau rubah-rubah angka-angka, ya udah langsung submit aja. Cuman saran saya, seenggaknya mesti pilih yang single, ya, jangan di circular, karena kalau single, ya kan, pada saat si robot sudah udah take profit atau menjual, ya kan, maka si robot nggak akan beli lagi. Kalau circular, setelah si robot jual, maka dia akan beli lagi di atas. Maka kalau kita setting circular terus menerus, maka akan beli di pucuk di atas terus. Jadi yang ada terjadi kita floatingnya lama sekali. Oke, jadi saran saya menggunakan robot trading Maestrom, mau metode apapun, setting single. Oke. Nah, penjelasan selanjutnya, karena di mix strategi ini dia sistem take profitnya dia jual per lapisan, ya, atau per layer dia jualnya. Oke. Nah, di atas ini teman-teman bisa isi ya, bisa ganti. Teman-teman mau take profitnya berapa, bisa dirubah. Nah, whole warehouse profit stall callback ini, jadi dari posisi kita open posisi, ya kan, dia naik 1,3%, dia turun 0,1%, maka si robot akan take profit di situ. Gitu. Jadi dia ada buat ngayunnya dulu. Jadi kalau misalkan harga naik lebih dari 1,3%, ya udah malah makin bagus kan. Jadi selama dia naik terus, selama dia nggak turun 0,1%, maka si robot nggak akan take profit. Gitu ya. Untuk yang ini, replenishment quantity, itu seberapa banyak lapisan yang bisa kita pasang, ya kan, supaya si robot beli apabila terjadi penurunan harga dari harga koin itu tersebut, ya. Jadi misalkan kita pasang 10 nih, ya kan, maka dari open posisi, ya kan, dari kita start itu robot, ya kan, open posisi, berarti yang kita begitu open posisi kita namakan dengan first buy, ya, atau pembelian pertama. Nah, dari pembelian pertama itu
dia turun berapa persen, maka si robot akan membeli di lapisan bawah. Ya, begitupun seterusnya. Dia turun terus, dia akan beli sampai 10 lapisan. Oke. Nah, menariknya di sini, ini di mix strategi ini dia kalau menurut saya agak lebih boros modal ya. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Misalkan saya pilih 10 nih. Ya, 10 lapisan. Nah, di sini langsung dijabarin semuanya, masing-masing lapisan. Paling bawah lapisan ke-10 nih, ya. Nah, masing-masing lapisan ini, ya kan, ini teman-teman bisa edit, bisa dirubah angka-angkanya, ya. Bisa diedit dengan mengetik ini, ya, di pojok. Bisa kita edit. Amount of money itu dirubah jadi $25 ya, $25. Karena di Mushroom ini setiap pembelian koin itu minimalnya $25. Ya. Ini teman-teman bisa rubah mau ambil profit berapa persen ya. Earning correction itu yang tadi saya jelasin ya, dia naik 1,2%, dia turun 0,1%, maka si robot take profit di situ. Oke. Nah, margin loss ini apabila terjadi penurunan 1,5% ya, dia naik 0,3%, maka si robot akan beli di lapisan bawah ini, lapisan kedua. Begitupun seterusnya ya, teman-teman masing-masing bisa rubah semuanya ya, dirubah. Kalau nggak mau ribet ya udah, nggak mau dirubah tinggal pilih mau lapisan berapa ya, 10, 20, 30 lapisan. Habis itu rubah ke single atau circular ya, saran saya single. Habis itu tinggal rubah aja yang ininya, tinggal rubah di atas ini ya. Habis itu klik di bawah submit. Oke. Saya jelasin ya. Nih, saya submit. Maka seperti ini ya. Nah, apabila sudah seperti ini, ya kan, ini robot belum running. Ya kan, si robot belum melakukan pembelian di Binance. Oke. Nah, jadi setelah udah bikin settingan, teman-teman harus klik ini di bawah open ya. Satu kali aja klik opennya. Karena kalau teman-teman nggak sabaran, ketika sinyal lagi nggak bagus, teman-teman klik ini open 2 kali, maka si robot akan membeli 2 kali. Gitu. Jadi double. Oke. Jadi klik open, sabar aja, nanti dia akan muncul flash di sini bahwa transaksi sudah terbeli. Gitu. Ya. Nah, open interest ini ya kan, ini berapa jumlah banyak koin yang terbeli. Total position amount itu kita beli koin ADAP ini sebesar $25 misalkan, ya kan, maka di sini akan tertulis 25, angka 25. Oke. Nah, kita beli $25, dapatnya totalnya jumlah berapa koin. Jumlah koin ADAP-nya ini totalnya berapa, nanti akan tertulis di open interest. Oke. Average position itu posisi pada saat kita first buy, ya kan, posisi pertama beli ya. Total profit ini total profit selama teman-teman main di koin ADAP, dia akumulasi ya, nggak reset ke 0, jadi akumulasi terus. Oke. Total profit and loss margin ini dalam hitungan persen ya. Odd number of position ini berapa banyak lapisan yang sudah terbeli oleh si robot, berapa banyak lapisan atau layer yang sudah terbeli ya. Nah, profit and loss ini dalam bentuk dolar hitungannya ya. Kalau yang ini persen, yang ini hitungan dolar. Oke. Current position itu posisi pada saat harga ADAP sekarang yang lagi running, posisi market pada saat sekarang. Oke. Average position tadi udah. Oke. Suspension of buying ya kan, ini untuk memberhentikan si robot supaya si robot tidak membeli di lapisan bawah apabila terjadi penurunan harga. Tujuannya supaya kita lebih hemat modal. Oke. Delete tax ini untuk mendelete semua settingan ini. Apabila sudah take profit, ya kan, teman-teman nggak mau terlalu banyak settingan, tinggal di delete aja, delete tax ya.
One click closing ini fungsinya kita untuk meng-close semua transaksi koin ada up ini. Mau dia masih misalkan masih berjalan nih, masih ada berapa lapisan ya kan, teman-teman mau udahan ini main koin ada up, ya udah tinggal one click closing aja, maka dia akan clear semuanya, akan dijual semuanya, mau lapisan apapun dijual. Oke. Transaction setup. Transaction setup ini itu pada saat kita sudah robot sudah running ya kan, di tengah jalan kita bisa merubah settingan gitu, tinggal diklik transaction setupnya ya, tinggal rubah, habis itu submit, terus di open lagi. Oke. Nih saya kasih contoh ya, delete tax ya. Nih saya klik delete tax. Mana nih? Sinyalnya nggak bener. Oke. Sinyalnya aku nggak bener lagi. Bentar ya. Udah ya, tuh udah clear ya. Tadi saya delete tax, udah clear. Oke. Selanjutnya di New Martin strategi ya, sama add to Binance, habis itu determine, pilih koin ada up, determine ya. Nah di sini settingannya lebih ribet, paling panjang ini settingannya kalau yang New Martin. Ya kan, cuman kalau nggak mau rubah-rubah, teman-teman bisa tinggal pilih yang di atas ini. Ya, ini settingan dari pabrik ya. Tinggal pilih mau yang mana. Setiap settingan ini itu angka-angkanya beda-beda ya. Kalau saya lebih ke milih yang custom karena saya suka rubah-rubah settingan kan. Oke. First order amount ini sama double ini ya kan. Kalau first order amount ini teman-teman isi 25, maka double ini teman-teman matiin ya. Karena di Mastermind itu kan minimal pembelian kan $25 ya kan. Jadi kalau saran saya sih ya ini isi 15, double-nya dinyalain aja. Jadi 30 kan. Nggak masalah ya. Maximum replenishment time ini. Jadi ini berapa banyak lapisan yang teman-teman bisa pasang ya, supaya si robot serok atau beli di bawah. Stop profit. Nih, stop profit in the whole warehouse ya. Ini teman-teman bisa rubah ya, mau ambil profitnya berapa. Di sini tercantum profit 2% ya kan, earning correction-nya 0,2 ya, naik dari posisi first buy, naik 2%, dia turun 0,2%, maka si robot take profit di situ ya. Habis dirubah jangan lupa di submit. One hand stop ya. Nah, menariknya di sini ini cara kerjanya itu di New Martin strategi ini dia jual per lapisan atau per layer ya, jual per lapisan. Oke. Nah, masing-masing lapisan ini ya kan teman-teman bisa rubah angkanya ya. Teman-teman mau ambil profit berapa persen, karena ini jualnya per lapisan. Menariknya di sini di setiap lapisan teman-teman bisa rubah mau take profitnya berapa persen gitu ya. Dirubah semua ya. Earning correction dikasih 0,1 aja semua. Oke, rubah jadi 0,1 semua ya kan. Kalau udah semua jangan lupa di submit ya. Oke.
Untuk cover down, ya kan? Ini cover down ini bertujuan untuk setiap turun berapa persen, maka si robot beli di bawah. Gitu, ya. Jadi lapisan pertama ini kan 3% ya. Nanti ada cover pullback-nya. Itu jadi turun 3%, dia naik berapa persen, maka si robot beli di situ. Nah, cover multiple ini perkalian. Ya. Perkalian. Kita ambil contoh yang ini paling atas ya. Ini lapisan 1 ya. Lapisan 1, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 2. Ya. Nah, angka 2 ini berarti 2 dikali yang first order. Ya kan tadi kalau teman-teman isi 15 berarti 2 dikali 15 jadi $30. Nah, berarti si robot beli di lapisan 1 ini sebesar $30. Ya. Yang kalau lapisan kedua 4 berarti 4 dikali 15 jadi $60 ya. Beli di lapisan kedua sebesar $60 ya. Supaya teman-teman lebih hemat modal, ini cover multiple ini isi angka 2 aja semuanya ya, biar lebih hemat modal. Oke. Habis dirubah, jangan lupa di submit ya. Kalau nggak rubah settingannya. Nah, ini yang cover pullback ini yang saya kasih tahu. Ini cover pullbacknya isi 0,2 atau 0,1 boleh ya. Habis itu di submit. Oke, cover pullback yang tadi saya sebutin yang dari cover down ya. Turun berapa persen, naik berapa persen, baru si robot beli di situ. Oke, penjelasan circular dan single sama ya. Ya tadi kalau circular habis take profit, si robot beli lagi di atas. Kalau si single habis take profit, maka si robot nggak beli lagi. Oke. Nah, penjelasan margin strategi. Ada apa? Ini lebih pendek ya. Lebih pendek. Nah, ini sistem di sini sistem take profitnya itu averaging. Ya. Sistem take profit averaging nanti saya jelasin ya. Apa itu gimana cara kerja sistem take profit averaging. Sama kayak settingan di New Martin tadi ya. Nah, ini sekarang di Martin itu pun sama ya. First order amount ini isi aja 15, habis itu double-nya dinyalain, dividen ini tetap matiin aja, nggak usah dinyalain ya. Maksimum replenish berapa lapisan yang teman-teman bisa pasang supaya si robot share off ya. Take profitnya bisa dirubah, take profit retracement itu sama dengan kayak earning correction ya, naik 1,3%, turun naik 1,3%, turun 0,2%, si robot take profit di situ ya. Cover down pun ini sama ya. Cara kerjanya dari posisi first buy dia turun 3% ya kan, nanti naik ada cover pullbacknya, dia baru si robot beli di situ ya kan. Cara kerja cover multiple ini pun sama ya penjelasannya kayak tadi, cuman kalau bedanya kalau di Martin strategi itu teman-teman jangan rubah ya kan, makin ke bawah perkaliannya makin gede itu makin bagus ya, emang lebih boros modal, cuman nanti saya jelasin averaging gimana. Oke, jangan lupa di submit. Oke, nah ini ada cover pullbacknya kan ya, jadi turun berapa persen, dia naik 0,5%, maka si robot take profit di situ. Oke, penjelasan circular dan single sama. Oke, kalau penjelasan saya terlalu cepat, nanti besok bisa nonton ulang aja rekamannya ya. Nah, sekarang saya jelasin apa itu sistem averaging. Ya, kita ambil contoh. Ini posisi first buy ya. Lapisan 1, 2, 3. Oke. Nah, apabila terjadi penurunan harga nih sampai harga yang paling bawah nih habis nih, ya kan semua lapisan dia terbeli. Ya kan semua lapisan terbeli. Nah,
sistem averaging, dia akan mengambil nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata dari semua ini, ya, nilai rata-rata dari semua ini. Jadi apabila harganya naik, ya kan, misalkan nilai rata-ratanya diambillah di bagian sini lah ya, ada di sini di bagian sini nilai rata-ratanya ya. Harga naik, ya kan, dia naik tembus di sini, ya kan, dia turun sesuai dengan cover pull, dengan sesuai dengan take profitnya, ya kan, naik 1,3%, turun 0,2%, maka si robot take profit di sini, ya, take profit di sini, dan ini semua transaksi akan di close sama dia. Itu sistem averaging begitu. Nah, penyakitnya di sini atau kelemahan dari sistem ini, ya kan, apabila harga naik, ya kan, dia nggak lebih dari harga rata-rata ini, maka si robot nggak akan take profit. Makanya akan lama sekali terjadi floating. Makanya itu kenapa yang tadi cover yang down itu jangan dirubah, ya kan, semakin bawah makin gede akan semakin bagus, supaya mencari nilai rata-rata ini nggak terlalu tinggi. Jadi begitu harga naik, ya kan, lebih gampang take profitnya nanti, gitu. Cuman saya nggak saranin main metode ini ya, karena boros modal sekali ini, ya. Terus sekian penjelasan yang metode ini. Nah, yang paling saya suka ini metode yang terakhir nih, grid strategi ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, settingannya simple, ya kan. Jadi untuk yang mengajarin, untuk yang benar-benar awam itu nggak susah. Makanya saya lebih suka metode ini, ya. Metode grid itu sistem take profitnya dia jual per lapisan, ya. Kalau averaging tadi kan dia langsung mencari nilai rata-rata semuanya kan, dia jualnya nggak per lapisan. jadi di metode grid ini dia jualnya per lapisan ya. Single amount ini teman-teman bisa ubah $25 ya, karena kan minimalnya $25. Banyak lapisan yang teman-teman bisa pasang supaya si robot beli di bawah. Nah, apabila terjadi penurunan harga, si robot beli di lapisan 1 tetap sama berlakunya flat ya. Dia akan beli sebesar $25. Oke. Maka si robot akan beli di situ. Ya. Dia turun lagi 2%, maka si robot akan beli di lapisan kedua. Turun lagi 2%, maka si robot akan beli di lapisan ketiga. Begitupun seterusnya, ya. Nah, yang lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, ya kan, apabila terjadi kenaikan 1,5%, turun 0,2%, maka si robot akan jual. Jualnya per lapisan ya, masing-masing lapisan. Jadi tiap dari lapisan naik 1,5, tiap lapisan naik 1,5, si robot akan jual. Ya. Untuk circular dan single ini fungsinya sama ya penjelasannya. Oke. Udah sih, itu aja ya penjelasan dari saya kembalikan kepada Bro Tri. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Quentin atas dari pertanyaan dari tadi untuk masing-masing strategi yang ada di Maestro. Silahkan yang masih mau bertanya, kita batasi karena memang sudah cukup malam. Silakan yang mau bertanya mengenai strategi yang ada di Maestro. Tadi kayaknya ada yang resen ya. Tadi ada yang resen tapi dicabut lagi. Kepencet mungkin. Oke, ada yang mau nanya tuh. Ya bro. Iya. Mau tanya Pak. Yuk. Permisi Pak. Ya. Jadi kalau sebaiknya kalau kita main di BLVT di dalam Maestro, apakah mendingan kita belinya up and down sekalian Pak, atau salah satu aja ya Pak? Karena takutnya
malah jadi floating gitu, Pak. Boleh, bebas. Kasih, Pak. Kalau dananya ada banyak, ya kan, ribuan dolar, saya saranin emang main 2 langsung open, 2 langsung sekaligus, up sama down. Gitu. Jadi enak. Harga mau kemana aja dia selalu kena terus. Ya. Oke, selanjutnya. Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Ini ada Zen yang resen. Tanya Silakan. Pak, Silakan. lanjutkan pertanyaan teman yang tadi Pak. Kalau kita punya dana cukup gitu ya, dan kita langsung buka up dan down sekaligus, Ya. itu perlu kita pantau nggak Pak ya? Apakah perlu salah satu di cut loss suatu saat, atau kita biarin aja gitu sampai take profit sendiri? Kalau di cut loss itu pada saat nanti kita udah mau udahan menggunakan robot Maestro ini, baru di cut loss, ya kan. Jadi selama robot masih running, nggak terjadi error, ya udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Dia harga mau naik mau turun kemana, wah udah asik dah itu dah. Kalau up down sekaligus, kalau dananya ada ribuan dolar udah enak. Itu nggak bakal floatingnya nggak akan melebihi jauh dari profit yang udah di take ya Pak? Kalau dibiarin gitu? Iya Pak, takutnya. Enggak dong. Karena barengan tadi Pak ya, up dan down barengan gitu ya. Jadi kan Jadi berarti berarti salah satu ada yang take profit, salah satu ada yang serok. Iya. Begitu aja seterusnya. Gitu. Nah berarti kan antara profit dan loss akan sama terus gitu Pak berarti? Ya, nanti nanti akan dikasih tahu ya kan, bagaimana cara perhitungan dari modal yang kita ada, ya kan. Modal kita ada berapa, terus kita main up down sekaligus. Berapa maksimal lapisan yang mesti berapa maksimal lapisan yang bisa kita pasang nih. Kan tergantung dari modal kan. Ketahanan dana kita ada berapa. Gitu, ya kan? Terus decline itu pun pengaruh kan. Semakin banyak lapisan yang kita pasang, decline-nya bisa kita susutin, kecilin. Jadi si robot akan sering serok, ya kan, akan sering take profit, gitu. Kalau mau lebih hemat modal ya decline-nya kita jauhin, ya kan? Ya, 10% ke atas berarti Pak ya? Ya, cuman kan itu aduh lama banget kan. Lama. Dalam sehari buat 10%. mantul 10% begitu jarang. Oke. Biasanya berapaan Pak? Baik bagusnya. Sehemat-hematnya modal, sedikit-sedikitnya modal itu seenggaknya pasang decline 5%. 5% ya Pak? Oke. Kalau mau main satu aja ya gitu loh. Misalkan nih, kalau misalkan kita cuman punya modal $500 nih, bisa ya kan? Ya udah kita main, misalkan kita ambil main coin up-nya aja. Misalkan kalau saya ya lebih milih ke BTC up. Gitu siap. Ya kan? Soalnya kan semua koin, iya semua koin itu kan mengacu pada BTC kan. Gitu. Cuman harganya kan dia udah mahal aja. Jadi untuk dalam sehari buat fluktuatif naik turunnya kan agak susah ya. Cuman ya lebih aman, lebih safety gitu loh kalau main yang BTC. Ya oke, makasih Pak. Oke. Ya. Silakan. Mungkin penanya terakhir. Itu Z Flip 3 itu. Resen, ayo open mic aja langsung. Iya Pak. Pertanyaan terakhir ya. Halo. Iya. Ya. Ini kebetulan saya udah mulai Pak 3 robot ya. Cuman dalam perjalanan udah entry tuh. Nah dalam perjalanan entry itu saya mau ubah robot itu bisa nggak Pak? Mau apa? Mau setting ulang gitu. Ada yang diubah. Udah. Yang dirubah apanya? Yang dirubah apanya dulu? Settingannya Mas. Yang settingannya yang mana? Decline-nya kah? Atau Misalnya decline-nya atau grid-nya semuanya kan gitu. Masih bisa diubah nggak? Bisa ya? Bisa. Yang nggak bisa dirubah itu single amount-nya. Oh iya. Ya, kalau take profit-nya kemudian
deadline-nya itu masih bisa dirubah. Ya oke, kalau gitu makasih Pak. Oke. Dan menariknya kalau di robot ini ya kan, misalkan nih kita udah open posisi BTC up nih, ya kan? Udah open posisi BTC up, terus kita bikin lagi satu settingan lagi BTC up, ya kan? Kita open lagi, bisa running dua-duanya, enaknya gitu. Kalau di bot lain kan, kalau misalkan kita udah pasang BTC yang biasa satu, terus kita mau bikin settingan satu lagi BTC biasa lagi, kan nggak bisa gitu loh. Di sini bebas, nggak dibatasin gitu, mau bikin berapa settingan juga boleh, ya kan? Oke. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf karena memang sudah cukup malam. Kasihan teman-teman yang ada di bagian timur karena ini udah tengah malam. Ya. Nanti teman-teman bisa ngikut lagi di Zoom meeting kita setiap hari Selasa dan Jumat. Kita ada Zoom meeting, bisa diikuti atau minta rekaman videonya ke upline-nya, nanti akan di-share ke Telegram maupun ke grup WA. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada close statement. Vincent. Buruan join aja deh, coba, ya kan? Oke, Coba teman-teman. ini. Itu tadi ya. Jadi pesan dari Vincent, buruan join karena mumpung sekarang momentum yang paling tepat. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau nggak salah yang gratis bot itu cuma sampai akhir Januari ya, Kang Dani ya? Iya betul. Ya, sampai 31 Januari. Foto dulu nggak? Bebas. Mohon dibuka. Rekamannya udah dicabut ya? Apanya? Masih ada kok. Oh masih ada. Ya, Pak Dani. Ya, dibuka dulu videonya. Saya mau foto dulu ya, foto bareng. Oke, teman-teman, minta tolong ya untuk 1 menit dibuka videonya, kita foto bareng. Ya. Nah, buat kenang-kenangan nanti bisa bercerita di sekian bulan yang akan datang, sekian tahun yang akan datang. Ini loh, saya masih peringkat elit, peringkat Grand Maestrom dan lain sebagainya. Perjuangan Maestrom di awal, kita sebagai pionir ya. Buat kenang-kenangan, bentar saya ambil fotonya. Tolong dibuka teman-teman yang belum. 3. Nanti kita share di grup masing-masing untuk menjadi dokumentasi ya. Aduh, loading ya. Oke. Halaman kedua, bentar. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Ini ada. Sudah? Pak Dani? Ya. Terima kasih Ada teman-teman semuanya. Ada si Yansen ya? Ada. Ya, sebatas tambah lagi kok, sekedar info untuk semua. Kita semua nanti akan bersatu. Semua pionir Maestrom akan disatukan dalam satu tim untuk mengadakan Zoom, baik Zoom edukasi Maestrom atau Zoom edukasi Big Future. Nanti kita akan dipandu sama salah satu perwakilan dari tim nasional. Nanti bisa bergantian, dan jadwal yang sudah direncanakan yaitu hari Senin sama Rabu Zoom edukasi Big Future, hari Selasa sama Jumat Zoom edukasi untuk Maestrom. Ya, mudah-mudahan itu jadi informasi untuk menyampaikan ke calon-calon mitranya
bisa diundang ke Zoom. Ayo kita ramaikan Zoom-nya, maksimalkan isi Zoom sampai minimalnya 100 atau 300 orang. Oke, terima kasih Koensen atas waktunya. Yuk, sama-sama. Teman-teman. Silakan Pak Tri. Oke. Ya udah, terima kasih. Itu aja teman-teman atas kehadirannya. Untuk yang menyimak lagi bisa ikut di hari Selasa. Ya. Bisa ikut Zoom meeting untuk Maestro. Itu aja, terima kasih dari saya. Selamat malam. Salam Maestro, salam cuan. Terima kasih Pak Dani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.